Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bismar Maulana dan teman saya. Salah yang Safik. Dalam video ini, saya berdua selaku kelompok ingin melakukan kegiatan Comserve atau Community Service yang berupa digital content untuk menunjang salah satu syarat kelulusan dari BINUS Online University. Di dalam kegiatan konsep kali ini, saya dan rekan saya ingin membahas terkait mengurangi limbah makanan melalui daur ulang. Eh, Tentu proyek ini disusun oleh saya sendiri, Wismar Maulana, dengan NIM 270 249 7850 dan teman saya. Iksan yang Safik dengan NIM 270 250 6306. Baik, tanpa perlu berbasa-basi, apa sih limbah makanan? Eh, Limbah makanan merujuk pada segala jenis makanan yang terbuang, baik itu yang terbuang sebelum dikonsumsi maupun yang sudah dikonsumsi, baik itu sisa makanan ataupun produs makanan yang eh, busuk atau jelek. Jadi limbah makanan dapat berasal dari seluruh rantai pasokan makanan, dari produksi ke ladang, distribusi, hingga konsumen. Food waste juga seringkali digunakan untuk menyebutkan makanan yang sebenarnya masih dapat dimakan, namun tidak tidak dikonsumsi. Sedangkan food loss sendiri merujuk pada makanan yang hilang atau rusak selama proses produksi atau distribusi sebelum mencapai ke konsumen. Contoh limbah makanan itu seperti apa sih? Seperti buah yang jatuh dari pohon, produk makanan yang kadaluarsa atau makanan yang tidak laku terjual dan akhirnya terbuang, atau sisa-sisa dari makanan yang ada di rumah-rumah masing-masing. Limbah makanan ini tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga dari sektor industri, baik itu dari restoran, supermarket, dan seringkali menghasilkan volume limbah yang sangat besar. Bisa kita lihat di grafik data sampah yang kita dapat dari eh, sampah sistem sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Di sini akumulasi dari awal tahun 2025 hingga sampai akhir tahun 2025, yang dimana eh, lebih besar skalanya di jumlah sisa makanan. Oke, selanjutnya, dampak limbah makanan terhadap lingkungan. Limbah makanan sendiri memiliki dampak lingkungan yang sangat besar, terutama terkait dengan emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya alam yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Emisi gas rumah kaca itu eh, seperti ketika makanan dibuang dan dimasukkan ke tempat pembuangan sampah atau TPA, proses pembusukannya makanan menghasilkan metana. Sehingga salah satu gas rumah kaca yang sangat kuat ini berkontribusi terhadap perubahan iklim yang semakin meningkat. Contohnya, sebuah studi menunjukkan bahwa hampir 8% dari emisi gas rumah kaca global berasal dari limbah makanan yang tidak dikelola dengan baik. Dan juga penggunaan sumber daya alam, yang dimana produksi makanan membutuhkan banyak energi, air, dan sumber daya lainnya. Eh, Lalu ketika makanan itu dibuang, berarti seluruh energi dan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya menjadi terbuang sia-sia. Seperti contoh, menghasilkan 1 kilogram daging sapi dibutuhkan lebih dari 15.000 liter air dan ribuan megajoule energi. Sehingga membuang makanan ini sama dengan membuang sumber daya alam yang sangat berharga. Jadi solusi untuk eh, permasalahan limbah makanan ini dengan melakukannya daur ulang limbah makanan. Apa sih daur ulang itu? Daur ulang ini daur ulang limbah makanan mencakup beberapa pendekatan untuk mengolah makanan yang terbuang agar dapat dimanfaatkan kembali, alih-alih dibuang begitu aja. Daur ulang dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu upcycling dan recycling. Simpelnya, upcycling merupakan proses mengubah limbah menjadi barang baru yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat dari bentuk asalnya. Eh, Seperti contoh di sosial media, ada salah satu restoran yang bernama Broad General Store.
Mereka melakukan upcycling dari leftover sourdough atau sisa ujung sourdough dijadikan sebuah kitchen. Jadi bisa dijual kembali dan lebih berharga nilainya. Lalu recycling, yang dimana proses pengolahan limbah menjadi bahan mentah yang bisa digunakan kembali untuk memproduksi barang baru. Eh, Seperti contohnya pada semisal dari eh, kulit atau dari kulit bawang putih yang kita keringkan lalu di food processing sehingga menjadi powder dan bisa dijadikan sebuah seasoning atau apapun itu untuk keperluan di rumah. Contoh daur ulang limbah makanan. eh yang pertama mungkin bisa jadikan sebuah kompos, yaitu hal yang paling umum dilakukan. Proses ini mengubah sisa makanan seperti sayuran, kulit buah, dan sisa makanan lainnya menjadi pupuk organik yang sangat berguna. Contohnya banyak rumah-rumah rumah di kota-kota besar sekarang yang memanfaatkan sisa makanan untuk membuat kompos. Juga ada proyek komunitas komunitas yang lain yang mendaur ulang limbah makanan menjadi kompos untuk digunakan di taman kota. Lalu ada bisa juga dijadikan pakan ternak, seperti sisa roti atau sayuran yang tidak terpakai dapat digunakan untuk pakan ternak, mengurangi kebutuhan akan bahan pakan ternak baru yang biasanya juga berasal dari tanaman pangan. Membuat produk kreatif dan barang berguna seperti contohnya tadi yang dilakukan oleh salah satu restoran yang dimana menggunakan leftover dari sourdough, dijadikan sebuah kitchen sehingga memberikan nilai baru dan menjadikan proses kreatif. Juga pemanfaatan sisa makanan dalam dalam rumah atau baik industri maupun rumah, baik dalam hal makanan atau minuman, contohnya seperti minuman tradisional yang berasal dari Meksiko ini yang dikenal dengan tepache, pineapple tepache yang berasal dari leftover eh, kulit buah nanas. Jadi di dilakukan dengan cara fermentasi dengan bahan-bahan yang sisa dengan proses fermentasi dan dijadikan sebuah minuman tradisional di Meksiko. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Ya baik, terima kasih. Eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat daur ulang limbah makanan. Yang ada beberapa poin, yaitu poin pertama, mengurangi volume limbah di tempat pembuangan sampah atau TPA. Daur ulang mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang ke TPA, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan lahan TPA yang semakin terbatas. Ini juga mengurangi biaya pengolahan sampah. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi pembusukan makanan di TPA, emisi gas rumah kaca seperti metana dapat diminimalkan. Ini berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan kualitas tanah. Nah, di sini kompos yang dihasilkan dari daur ulang limbah makanan meningkatkan kualitas tanah. Nah, di sini dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang lebih mahal dan dapat merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu peluang ekonomi baru. Dari daur ulang limbah makanan dapat menciptakan peluang bisnis baru. Contohnya seperti industri pengolahan kompos, pakan ternak, dan produk kreatif. Nah, di sini dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara memulai daur ulang limbah makanan. Yang pertama itu kita bisa memulai dari rumah. Karena setiap rumah tangga bisa mulai dengan langkah sederhana. Contohnya seperti mengumpulkan sisa makanan untuk dijadikan kompos. Nah, di sini dapat mengurangi limbah yang dibuang ke TPA dan memberikan manfaat langsung bagi kebun atau taman di sekitar rumah. Yang kedua, menyusun program daur ulang di komunitas. Komunitas atau organisasi lokal itu dapat bekerja sama untuk membuat
pusat pengumpulan limbah makanan yang bisa diolah menjadi kompos atau pakan ternak. Program seperti ini bisa mengurangi limbah di tingkat lokal dan memperkuat kesadaran lingkungan. Yang ketiga, edukasi tentang pembelian dan penyimpanan makanan. Kita dapat mencegah limbah dimulai dari pembelian yang bijak, mengatur konsumsi dan penyimpanan makanan yang tepat, dapat mengurangi pemborosan. Misalnya, membeli dalam jumlah yang lebih kecil, menggunakan makanan yang lebih cepat rusak terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan industri. Perusahaan dapat bekerja sama dengan restoran, supermarket, dan rumah tangga untuk melakukan pengelolaan limbah makanan mereka. Program pengumpulan dan pengolahan limbah makanan dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan video materi tentang pengelolaan eh, kompos di dalam bentuk video materi di dalam berikut ini. Baik, untuk setelah ditayangkan video materi animasi tentang terkait proses kompos yang bisa kita mulai dari rumah aja. Di sini kita berdua, saya sendiri Bismar dan rekan saya Ihsan, ingin membujuk teman-teman semua memulai daur ulang sekarang. Setiap tindakan kecil membantu bumi menjadikan lebih hijau. Jadi kesimpulan terhadap materi yang kita jelaskan tadi, pengelolaan limbah makanan dengan cara yang lebih bijak melalui daur ulang merupakan langkah yang sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap terhadap lingkungan, juga memperhemat sumber daya alam, serta membuka peluang ekonomi baru. Ini adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari setiap individu, di rumah tangga, komunitas, hingga industri besar. Jadi setiap langkah kecil yang diambil dapat memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan bumi. Mungkin cukup sekian untuk materi yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata eh, dan mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.